Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, calon-calon penghuni surga Firdaus, mudah-mudahan kita bertemu berkumpul di surga Firdaus. Kalau kamu minta surga, kata Rasulullah, mintalah surga Firdaus. Subhanallah. Kenapa ya Rasulullah, kata sahabat? Karena Firdaus itu di bawah arsy Allah. Syaratnya tidak melakukan dosa besar, tidak bergunjing. Karena bergunjing masuk kelompok dosa besar. Ya Bunda ya. Mudah-mudahan kita masuk ke sana. Surga itu ada 100 lantai, Bu. Lantai 1 sampai 100. Di atasnya itulah arsy Allah, Masya Allah. Ya, bahagianya kita berada di lantai 96. Ada orang di lantai 2. Ibunya lantai 4, anaknya lantai 96. Karena ibadah anaknya lebih bagus, lebih sempurna, lebih lama. Anaknya sejak kecil sudah taat, ibunya taat umur 28 tahun. Anaknya sejak kecil sudah sholat, ibunya sholat setelah menikah. Itu pun dia milih suami dulu. Ada ibu di sini mungkin yang baru mengenal Islam 2 tahun. Ada ibu mungkin mengenal Islam baru 5 tahun. Ada mungkin baru 6 bulan. Tapi syukur kita masih diperkenalkan Allah dengan Islam. Agama yang hak, agama yang mulia, agama yang tinggi, agama yang suci. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Kita kurang bersyukur, Bu. Rezeki udah diberikan, sehat diberikan, usia yang panjang diberikan, kesempatan beribadah diberikan, tapi kurang bersyukur. Kadang mengeluh tanpa alasan. Padahal suami gajinya sudah besar, deposito lumayan, sawah di Cianjur, ladang di Cipularang, masih juga mengeluh. Bersyukurlah sekecil apapun nikmat, karena nikmat apapun itu semua dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur ku tambah, kata Allah. Jangan kau bakar amalmu. Subhanallah. Perkara yang dapat merusak amal, 1 syirik. Catat, Bu. Perkara yang dapat merusak amal, yang 1 syirik. Quran 688. Surat 688. Kemudian surat 3965. Ya. Surah 6 ayat 88. Surat 39 ayat 65. Ya, langsung dibaca. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Habis, Bu, kalau ibu syirik. Percaya kepada retak tangan, suara burung di atas genteng, mata berkedip. Pak, mungkin saya mau nangis ini, mungkin saudara mau meninggal. Kenapa? Mata saya berkedip. Pak, tangan saya gatal, mungkin mau dapat rezeki, karena kurapan. Jadi jangan hubungkan itu. Ya.
Itu semua syirik. Itulah yang merusak amal itu, Bu, merusak ibadah. Kalau gatal ya diobati, mungkin dia ada penyakit. Burung bunyi di atas genteng, ya iya memang di atas genteng, nggak mungkin di atas panci. Jadi selalu kita lihat dari sisi positifnya, bukan dari kebiasaan budaya. Kemudian 3965. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya pasti rugilah. Capek beramal. Ngaji 2 kali sepekan, baca Quran 2 juz 1 malam, sedekah setiap hari, tapi menyebut-nyebut dan bangga. Menyebut-nyebut dan bangga. Akhirnya nol kembali, Bu. Menyembunyikan ibadah itu baik. Tidak memamerkan. Ibu kelihatan lemas. Iya, saya saum hari ini. Oh, kan main dah. Sengaja lemas-lemas depan orang. Ya, saya saum, Bu. Saya Senin Kamis saum ini, saum ini, saum. Padahal harusnya dapat pahala besar, dia jadi hilang. Kenapa? Membanggakan ibadah. Tapi kalau menjawab pertanyaan, sah-sah saja. Masya Allah, Bu, saya agak lemas. Kenapa sakit, Bu? Saya lagi saum, alhamdulillah. Itu boleh. Termotivasi orang dengan ibadah kita. Tapi kalau sengaja dipamer-pamerin, lagi saum saya, Bu. Poin kedua, menyebut-nyebut sedekah, mengulang-ulang, mencerita-ceritakan, membanggakan. Kemarin, Bu, saya sedekah sama dia kasih ini. Kok nggak saya kasih, kasihan itu. Orang susah, Bu. Udah mengkasih, menghina orang lagi. Menyebut-nyebut sedekah, harusnya disembunyikan, Bu, sedekah itu. Jangan dilihat orang. 264 surat 25 ayat 23. 264 kemudian surat 25 ayat 23. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Satu, ulangi. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ulangi, pelan-pelan dibaca. Hai orang-orang yang beriman. Orang beriman yang dipanggil. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Satu, jangan menghilangkan pahala sedekah dengan cara menyebut-nyebutnya, menceritakannya. Terus. Dan menyakiti perasaan si penerima. Iya, kalau nggak saya kasih, Bu, mana bisa makan dia itu. Kok nggak saya bantu, dia orang susah, Bu. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Kalau nggak saya tolong kemarin, Bu, hancur dia itu. Dia kan orang susah, Bu, orang miskin, orang musah, bukan orang susah. Terus? Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Iya, pamer. Sengaja depan orang dia sedekah supaya terkenal di komplek pemurah. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Artinya apa? Tidak berbekas sedekah yang dia berikan. Karena
mengungkit-ungkit. Tahu nggak ibu yang sebelah kanan saya duduk? Kenapa pak? Itu hijabnya, itu jilbabnya dari saya itu. Kalau nggak dari saya, mana ada hijabnya itu. Sekarang belagu banget punya hijab. Pulang dari Mekah dulu saya kasih 5. Itulah mengungkit-ungkit pemberian. Ibu tahu nggak ibu yang sebelah kanan saya tadi? Iya. Bagus nggak jilbabnya? Oh bagus banget bu. Saya pegang halus tadi. Dari saya itu bu. Dari saya itu. Oh iya, baik banget ibu. Ya enggak juga bu. Pura-pura merendah. Akhirnya pakai sohor dia. Ibu itu ternyata suka berbagi hijab sama orang yang enggak mampu. Nama ibu kesohor di kampung. Terkenal di tetangga. Diakui teman akrab. Tapi pahala sudah hilang. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ada orang kafir, bukan. Semua orang kafir itu tidak dapat petunjuk. Tapi orang yang mengaku beriman pun banyak nggak dapat petunjuk. Itulah munafik. Orang munafik itu orang Islam bu. Makanya disebut munafik. Orang kafir nggak disebut munafik. Karena dia sudah kafir. Apanya yang munafik lagi? Yang munafik itu karena dia beriman kepada Allah dalam formalitas. Karena mengaku beriman kepada Rasul dalam pengakuan. Tapi sebenarnya dia bukan beriman dalam pandangan Allah. Disebutlah munafik. Ibu jangan main-main dengan kata munafik itu ya. Kan cenderung di masyarakat munalu katanya. Munafik enggak boleh bu. Karena risiko terburuk orang munafik itu harus dibunuh. Kedua meninggal enggak disolatkan. Ketiga sakit enggak perlu dilihat. Haram kita mensolatkan orang munafik. Kalau sempat sudah ibu klaim seorang munafik, haram ibu sholat itu mensolatkan jenazah. Makanya jangan ibu umbar kata munafik itu. Bahaya itu. Indonesia kan gampang kan? Munalu. Anehnya dia ketawa disebut munafik. Enggak sadar dia, resikonya dia tidak haram orang mensolatkan dia. Munafik itu beda perkataan dengan perbuatan. Di depan lain, di belakang lain. Itulah munafik. Depan kita dia muji kita, di belakang dia melecehkan kita. Orang munafik itu. Depan kita dia beriman, di belakang kita dia kuman. Terus 25-23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nauzubillah. Seperti debu berterbangan. Enggak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Bersih. Wanita hati-hati ya bu, terutama kaum wanita. Penyakit wanita apa? Menyebut-nyebut pemberian. Kedua, membanggakan pemberian. Yang ketiga, mengungkit pemberian. Ibu itu kalau nggak karena saya bu, hidupnya susah bu. Mana suaminya jelek, miskin lagi. Udah jelek, miskin, belagu. Ya, ketuban, kecil, tua, bandel. Perempuan cenderung yang begitu. Berhentilah. Manfaatnya apa? Ruginya banyak. Dosanya besar, untungnya nggak ada. Mendingan kita sedekah. Kalau nggak mampu dia sedekah. Kalau dia orang mampu, dorong agar suka bersedekah. Ibu mendorong orang suka bersedekah aja pahalanya sama dengan sedekah. Contohnya tangga ibu ada orang kaya, tapi ibu lihat pelit, dorong dia bu, sedekah ya bu, harta ibu banyak saya lihat. Besok kalau meninggal tinggal yang menikmati anak bu. Ibu di padang mahsyar nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah hatinya terbuka dengan nasihat kita, dia jadi pemurah. Setiap sedekah dia tahu nggak bu?
Setiap dia sedekah, pahalanya kita dapat. Setiap dia sedekah, pahala. Padahal kita udah meninggal, dia tetap sedekah, pahalanya kita dapat. Karena kita yang mendorong dia supaya rajin sedekah. Duluan kita meninggal, 30 tahun kemudian, pahalanya ngalir sama kita, subhanallah. Makanya sukalah menganjurkan orang berbuat baik. Bu, ke masjid yuk bu. Bu, ke pengajian yuk bu. Bu, ngerumpi yuk bu. Gitu. Ngerumpi yang positif. Menceritakan agama. Kemarin pengajian bu di rumah Pak Munjir enak banget. Kita mendengarkan Quran dijelaskan. Enggak terasa 2 jam loh bu, karena kita ikhlas. Kalau ibu ikhlas di sini 2 jam enggak terasa kan bu? Syaratnya hanya 1 kok, ikhlas. Tapi kalau enggak ikhlas ibu gelisah. Kok lama banget ya, lama banget ya. Kita mau ke mall lagi gitu. Ke mall bawa uang cuma 15.000. Pulangnya beli es krim 2.500. 5 lantai tawaf itu. 5 lantai di mall itu tawaf. Keliling di 5 lantai. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Ya pulangnya beli es krim cuma 2.500. Makan es krim sambil jalan berdiri lagi, ya Allah ya Rabb. Bu, tolong saya ingatkan. Anak ibu, suami ibu, termasuk ibu. Jangan biasakan makan minum itu berdiri sambil jalan. Sering saya perlu ibu berhijab ya. Beli es krim sambil jalan minum es, makan es krim, berdosa bu. Duduk aja dulu sebentar, habiskan es krimnya baru pulang. Kalau anak begitu, duduk dulu nak, habiskan es krimnya, mama tunggu. Sudah habis es krim baru jalan. Karena nggak boleh kita makan berdiri, apalagi makan sambil jalan. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Sering saya pergoki ibu-ibu pengajian. Gak sadar pakai tangan kiri. Sederhana kok Islam itu, tapi mulia. Makan minum tangan kanan, duduk minimal jongkok dulu. Ibu saya bu, Masya Allah saya salut. Belum pernah saya pergoki makan minum berdiri. Setiap dia mau minum, dari sebelah meja makan kursi sudah penuh, jongkok dia itu, subhanallah. Jongkok dia baru minum. Sampai sekarang jadi kenangan indah bagi saya. Ibuku yang bukan sarjana, tapi minum tidak pernah saya pergoki berdiri. Meja makan penuh, dia jongkok itu, baru minum. Ya Allah ya Rabb, dia kasih contoh sama anaknya, bukan dengan omongan, tapi contoh real. Kenangan indah buat saya. Orang kadang ibu-ibu makan berdiri lihat anak, minum berdiri depan anak, jadi contoh jelek. Terutama di pesta ya, makan minum berdiri. Saya kalau berdiri itu nggak mau makan saya cari kursi dulu, saya tunggu, woi bu tolong jagakan kursi saya ngambil makanan dulu. Saya penuhi piring saya dulu, ambil karedok, ambil itu, ambil ini, baru saya makan, jadi nggak berjalan-jalan. 4, 3, 25, 23. Iya poin ketiga sudah. Hasad dan dengki. 4, 3, 2. Hasad, hasud, hisid. 4, 3, 2. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Stop, ini yang sering terjadi bu. Sebelah ibu beli mobil. Alah, paling dari mana suaminya itu? Paling korupsi. Astagfirullah. Padahal dia dapat uang, bu. Padahal dia dapat uang dari ibunya, karena ibunya baru jual rumah, warisan. Karena banyak dapat dibaginya sama anaknya. Cukup ternyata beli mobil lah dia, walaupun suaminya miskin. Karena suaminya miskin, ibu bilang, alah paling korupsi.
Astagfirullah. Cepat sekali menggosip orang itu, memfitnah orang. Ibu dosa besar jadinya, karena beli mobilnya uang dari ibunya kok, bukan dari suaminya memang. Terus, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. iya, kalau nggak ada uang minta sama Allah. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada hamba yang Dia kehendaki. Ya Bunda ya, pastikan itu. Itu Allah yang ngatur, bukan kita. Ketika kita berpikir rezeki menurut kita akan stres, Bu, yakinlah. Tapi pastikan rezeki yang ngatur Allah, supaya kita tidak pernah stres. Dimiskinkan kita bersabar, dilebihkan kita bersyukur. Ada uang banyak kita suka berbagi. Ya Bu ya, jangan ketika miskin ibu meminta, ketika kaya nggak mau berbagi. Terutama sama saudara yang miskin. Sedekah terbaik tahu nggak Ibu? Kepada saudara yang susah, bukan orang lain. Zakat juga begitu. Zakat yang terbaik diberikan kepada saudara termiskin. Adik kandung kita di Medan, di Pekanbaru, di Jawa Tengah. Telepon dia, "Dek, ada nomor rekening. Ada apa Mas? Mas ada rezeki ini Dek. Untuk kamu ya 15 juta. Menangis dia, berkahi abangku ya Allah di Jakarta. Karena dia sangat mengharapkan uang itu. Kontrakan habis bulan ini. Anaknya sakit. Istrinya opnam baru melahirkan. Tiba-tiba dapat telepon nerima uang. Siapa nggak gembira? Ya Bunda ya. Syukurnya luar biasa itu. Ya. Ibu jangan menyepelekan air mata itu ya Bu. Air mata doa itu luar biasa Bu. Terutama di tengah malam Ibu menangis. Di sujud terakhir salat tahajud itu. Ya Bunda ya. Jangan biasakan minta-minta sama kawan. Jangan biasakan ngadu-ngadu sama sahabat. Jangan biasakan curhat sama tetangga. Boleh jadi mereka mencemeh kita ya. Belum tentu mereka bisa membantu kita. Tapi kalau dengan Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha kaya. Allah Maha penolong. Allah Maha pemberi. Terus 4 ghibah. 49:12. Empatnya 4 surah ini. 49:12. 24:19. 33:58. 4148. 33:58. Kemudian surat 4 ayat 148. Saya ulangi ya Bu. 49:12, 24:19, 33:58, 4148. Ya, 49:12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ngomongin orang, ngomongin sahabat, ngomongin saudara, sama dengan memakan daging jenazah, saudara. Jijik enggak itu, Bu? Memakan daging jenazah kita. Sampai begitu. Bicara yang benar atau diam? Diajak orang cerita yang aneh-aneh, mabuk, saya mau pulang. Atau ngomong bagus, jangan ngomongin orang Bu, dosa besar. Jalan terus nyerocos dia ngomongin orang, tinggalkan. Maaf ya Bu, saya mau ke Jerman gitu.
Tinggalkan dia. Jangan dilayani. Pertama, nyuruh dia berhenti. Kedua, kalau nyerocos tinggalkan. Bu, dosa besar bu menceritakan suami. Itu kan suami ibu yang selama itu begitu baik. Kok ibu tega-teganya menjelek-jelekin suami? Di depan orang lain ada perempuan seperti itu, ada menjelek-jelekin suaminya. Oh, suami saya itu orang Brebes itu. Kulitnya Masya Allah. Padahal kasih rumah, kasih mobil sudah. Kulitnya Masya Allah kata suaminya. Kerja keras suaminya demi istri anak. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu disiap di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sengaja mereka sebarkan informasi itu supaya dipermalukan. Anehnya, celakanya lagi, orang yang beriman mendengarnya ikut-ikutan menyebarkan berita itu. Bukan menutupi berita, tapi ikut-ikutan. Ini yang bikin celaka itu, Bu. Harusnya kita tutup berita itu. Kita sembunyikan cerita itu. Kita menghindar dari omongan orang itu. Makanya pilih ibu-ibu di sini yang agamanya taat, baca Qurannya rajin, kerudungnya syar'i, tidak pernah ngomongin orang. Jumpai dia, salam dia, peluk dia, Bu. Demi Allah, maunya ibu, mau ibu menjadikan saya sebagai sahabat dunia akhirat. Besok kalau ibu tidak temukan saya di sorga, cari saya, Bu. Kita bisa saling mencari, Bu. Seperti saya guru ibu. Ibu bisa mencari saya atau saya mencari ibu. Di mana jamaahku ya Allah? Dia insya Allah orang baik. 20 tahun ngaji di rumahku ya Allah. Ibu juga begitu. Di mana Ustaz Munjir ya Allah? Dia mengajar kami dulu 20 tahun di rumahnya. Belum kami temukan dia ya Allah. Ibu ikhlas enggak mencari saya besok? Supaya kita bertemu. Ya, kita nggak tahu mungkin dosa besar terlanjur kita lakukan, belum sempat bertaubat. Saya nggak tahu ibu mungkin maaf, mudah-mudahan tidak. Di sini pura-pura alim di rumah melawan suami, terlambat masuk surga. Ibu ini kemana yang sering nyender? Di neraka, Pak. Kenapa? Saya dengar isu-isu berkembang tadi dari malaikat. Ibu itu ternyata suka ngomong jajalin suami. Astagfirullah. Oh iya. Yang pintar ngaji itu iya. Kerudungnya syar'i padahal Pak. Ngajinya pintar. Nggak pernah terlambat. Tapi rupanya di rumah jelek-jelek. Melawan suami, kasar sama suami. Kita kan nggak tahu orang yang lain. Yang kita tahu hanya apa yang kita lihat. Begitu kita cari, kita intip neraka, ternyata dia ada. Astagfirullah. Kita berhak minta ampun, mengampunkan dia. Ya Allah, ampuni dia sahabat terbaikku dulu ya Allah. 20 tahun kami sama-sama ngaji ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Aku bersaksi Allah dia orang baik. Mudah-mudahan dikeluarkan Allah dari neraka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat berapa? 3358. Iya, 3358. 4148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kelima, sombong atau ujub. Bukan ucup ya, ujub. Sombong. Poin kelima. Sombong atau ujub.
Dalilnya catat 3 surah. 31:18. 17:37. 7146. Saya ulangi. 31:18. 17:37. 7146. Yes, 31:18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mentang-mentang orang kaya di komplek. Ada kan gitu kan, Bu? Di komplek dia paling kaya, rumahnya paling besar, mobilnya paling mewah. Udah. Sombongnya bukan main. Ada? Rumahnya paling besar, mobilnya paling mewah, uangnya paling banyak, deposito numpuk. Keluar rumah kalau penting menegur orang cuma yang selevel dengan dia, kayaknya baru ditegur. Itulah kehidupan. Terus? Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Sampai begitu Allah bikin perumpamaan. Sehebat-hebat kamu sekadar berdiri di atas bumi, nggak bisa menembus bumi. Sehebat-hebat kamu hanya berdiri di bawah langit, nggak bisa menembus langit. Nggak usah belagu lah, kata Allah. Nggak usah belagu. Sekaya-kaya kita itu dari Allah kok. Sekaya-kaya kita makan sepiring. Ibu orang kaya, saya orang pas-pasan. Makan kita sama kok. Makan nasi padang sepiring udah kenyang. Sebungkus sudah enak. Nasi padang saya sebungkus nggak habis, Bu, berdua. Artinya apa? Terbatas kok yang kita makan. Kenapa sombong? Sebesar-besar rumah kita, kamar tidur kita cuma 1. Nggak mungkin kita pindah kamar 2 jam sekali bangun pindah. 2 jam sekali bangun pindah. Enggak, orang gila itu. Jam 8 tidur, jam 10 bangun pindah kamar depan. Jam 12 bangun pindah kamar tengah. Apa kata orang? Orang gila. Kita ada kamar utama kita. Disitulah mulai nikah sampai meninggal di kamar itu tidurnya. Artinya apa, Bu? Hidup ini terbatas dan dibatasi. Sama dengan mati. Ibu dikuburkan kok. Bukan dibawa ke istana, bukan dibawa kemana dibawa? Ke kuburan. Bu, dengar saya. Sesayang-sayang suami ibu, secinta-cinta anak. Kalau ibu meninggal, dikuburkan, dia tinggalkan dia kuburan itu. Tinggalkan kau, Bu. Baru 7 langkah anak meninggalkan kuburan ibunya. Man rabbuka, man nabiyuka. 7 langkah baru. Tanggung sendirilah. Kalau amal kita bagus, bisa kita jawab. Kalau amalnya buruk, nauzubillah. Digebukin sampai apa? Sampai hari kiamat. Man rabbuka. Kalau kita beriman, dilindungi malaikat, Bu. Kita dijaga di kuburan itu. Apa kerjaan kita di kuburan itu, Bu? Kalau kita orang soleh, hanya menonton surga yang akan kita masuki. Bergerak terus. Tapi kita belum bisa masuk karena belum kiamat. Kedua, belum ada pengadilan. Ketiga, belum ada mizan. Otomatis dipertontonkan surga yang kita masuki. Apa enggak bahagia? Sama dengan ibu jalan ke mall. 5 jam ibu keliling di anggrek mall karena melihat indah. Pulangnya beli es krim 2.500. Dikubur juga begitu, karena ditunjukkan pas surga yang kita tempati. 5 juta di kuburan gak terasa, 5 juta tahun. Yang kita lihat pas surga untuk kita itu. Yang tidak kita temukan selama kita hidup. Saya pernah bermimpi, Bu. Allahu a'lam apakah itu benar surga dalam mimpi itu. Ternyata, Bu, ketika kita sakatul maut itu,
Semua amal ibadah kita dipertontonkan dan semua kejahatan dan keburukan kita juga dipertontonkan. Iya Bu, semua keburukan kita dipertonton. Terus? Iya. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Tuh, mendustakan ayat Allah, lalai dengan Quran, di rumah nggak dibaca. Kerjaan apa Bu? Ngerumpi. Berhentilah ngerumpi Bu, manfaat nggak ada, dosa numpuk. Ibu diam di rumah, diam aja. Dipancing orang ngerumpi, mabuk, dosa besar. Jalan terus dia, tinggalkan. Poin berikutnya, cinta dunia yang berlebihan. Poin ke-6, cinta dunia yang berlebihan. Mencintai dunia sah-sah saja Bu, tapi tidak boleh berlebihan. 1. 57:20 63:9 2964 57:20 639 2964 3 surah ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Oh, permainan ternyata Bu. Ibu jangan masuk ke permainan. Semua bikin santai. Contohnya, jalan-jalan, ngumpul-ngumpul, makan-makan, ngakak-ngakak. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Iya, saya Bu kemarin baru beli rumah Bu 6 miliar. Saya kemarin baru beli mobil Bu sekian. Membangga-banggakan rumah dan harta. Anak saya 5 Bu. Alhamdulillah pintar semua Bu. 3 di Jerman, 1 di Perancis, 1 di Tegal. Bangga. Berlebihan. Terus Seperti hujan tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allahu Akbar. Ternyata Bu, dunia itu kesenangan menipu. Ibu sering terpengaruh dengan kehidupan dunia. Jalan-jalan ke puncak, habis 3 juta 3 malam nginap. Jalan-jalan ke luar negeri, habis 16 juta seminggu di Eropa. Itu kesenangan yang menipu semua, kata Allah. Sementara pulang dari sana apa yang Ibu dapatkan? Capek. Kalau surga nggak ada capeknya Bu. Makan sepuasnya, nggak ada kenyang berlebih. Kerjaan Ibu makan, minum, making love. You know making love? Hubungan seks. Kata Rasulullah bisa hubungan seks itu sehari 100 kali. Ibu di dunia 2 kali seminggu, udah pegel. Ini 100 kali. Subhanallah. Itulah surga ya. Terus, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. karena harta anak lupa Allah. Terutama ibu, apa yang merusak ibu itu? Cucu. Gendong cucu. Salat zuhur tengah 3. Asar tengah 6. Maghrib jam 7 kurang. Habis salam langsung salat isya. Kenapa? Cucu. Oh ibu saya tegas Bu. Jam sholat diserahkannya.
Opung mau sholat. Waktu 2 juga begitu. Mak, pangkui dia. Pada cucu pertama dari anak kesayangan. Saya masih ingat itu. Cucu pertama dari anak kesayangannya, abang saya terbesar. Dipangkunya sebentar. Begitu lagi jam 7, sholat duha. Yang dikasih lagi sama kita. Nih, opung mau sholat duha. Orang kan banyak lalai kan bu, kalau udah punya cucu. Udah sholat bu? Belum. Saya nge-MC. Ngomong cucu. Banyak gitu bu, nge-MC. Kok mau bro? Udah terus. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sedang gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Yang sebenar kehidupan akhirat karena kekal. Kedua karena nikmat. Ketiga karena sempurna. Kenapa kita kejar dunia ini? Saya gak pusing-pusing amat bu dunia ini. Ada uang syukur gak ada, saya diem. Ada dimakan, saya makan, gak ada, saya diem. Puasa saya, dulu biasa saya puasa. Begitu saya bangun pagi gak ada yang mau dimakan. Ya Allah aku puasa. Puasa qadha. Puasa sunnah. Benar bu. Sebulan entah berapa hari saya puasa itu. Karena di rumah gak ada makanan. Begitu bangun saya lihat gak ada beras. Ya Allah aku puasa. Hidup ini senda gurau kok. Jangan ikutin orang kebanyakan di luar sana. Jalan-jalan ke puncak. Yang paling sering saya lihat itu, dikit-dikit jalan-jalan ke puncak. Habisin uang jutaan bu, berhari-hari kan. Mendingan sedekah. Sekali-sekali boleh sih nggak apa-apa. Ini jalan ke puncak 3 juta habis, ya Allah. Sedekahnya nggak ada. Yang ada dihabisin di puncak. Ada makanan, beli jagung bakar, beli kacang goreng, karedok mentah. Itu aja kerjaan ibu kan. Mulai sekarang tegur suami, mah, papa punya uang loh ini, jalan-jalan ke puncak ya sama anak-anak. Pak, kayaknya dari dulu kalau ada uang ke puncak nggak pernah sedekah papa. Papa nggak ingat ya akhirat. Papa yang keluar dari rumah ini atau saya yang keluar gitu. Iya, papa yang keluar atau saya? Ya mama aja. Bingung ibu, keluar kemana gue gitu. Terus 7. Melakukan kemaksiatan terus-menerus. Nggak ada ampun, terus-terusan berbuat dosa. 17, 32, 4, 14. Melakukan kemaksiatan terus-menerus. 17, 32, 4, 14. Catat ayat aja langsung nggak apa-apa. 17, 32, 4, 14. Ya, 17, 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Zina itu bu, sebelum melakukan hubungan seks, ada zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga, zina mata. Mendengar yang nggak benar, melihat yang nggak benar, mencium yang nggak benar, itu zina juga. Cuma derajatnya lebih rendah daripada hubungan seks. Hati-hati bu anak ibu yang pacaran, berciuman, berpelukan, ujung-ujungnya berzina. Bilang ada waktunya nak. Nanti mama carikan istri kamu yang soleha, yang kaya raya, yang cantik. Cantik, kaya, soleha, Masya Allah. Terus 4:14. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Tuh, menjauhi perintah, membenci firman. Ada pengajian nggak mau datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kami ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi